Sekolah apa dulu? Sekolah SMA. SD. SD-nya di Siantar. SD latihan 1 di dekat Taman Makam Pahlawan. SMP-nya di Jalan Merdeka, SMP Negeri 1 di Siantar. SMA Negeri 223 di Lubuk Pakam. Itu. Terus kuliah di Medan di Jalan Merbabu, yaitu IKIP FKS jurusan Sipik Hukum. Zaman dulu adalah sekolah rakyat tahun 1950. Kemudian itu di sekolah rakyat HKBP Lubuk Pakam. Saya melanjut ke SMP di Lubuk Pakam juga. Setelah selesai dari SMP, saya masuk SMA. Nah, tahun 1964 saya lulus SMA, dan setelah lulus SMA saya berangkat ke Bandung dan masuk di Universitas Negeri Pajajaran, Bandung. Tahun 1964. Fakultas Sosial Politik, jurusan akuntansi. Coba. Jansen Simarmata. Kostina Haloho. 75 tahun. Opunggoro 67. Ya, kedengeran kan? Enggak. Oke. Sekarang gantian Bapak tutup kupiang. Bilang dulu pertanyaannya biar tahu nantinya. Enggak boleh dong. Jawab masih adanya. Enggak boleh. Oke. Ceritakan pertama kali ketemu dengan Bapak. Oh, itu pertama ketemunya sama si bapak. Saya pulang dari kuliah dari Medan. Setiap hari Sabtu pasti saya pulang ke Lubuk Pakam. Kebetulan ini rumah abangnya dekat ke rumah kami. Jadi sore-sore dia lewat mau ke rumah abangnya yang satu lagi. Datang adiknya, disuruh mampir dia. Memang kemungkinan dia pulang supaya cari jodoh gitu. Ya di situ kenalannya. Persis di situ kenalannya. Hanya salaman aja langsung dia pergi. Itu mulanya. Nah. Udah, bisa dilepas. Mulu nggak ibarat tangan nasmoni lepas. Kalau kelihatan nggak kalau saya bikin Iya. gini? Nah, itu artinya lepas. Ya, sebelumnya saya tidak kenal dia, meskipun satu kampung Di rumah. di rumah orang tuanya. Oh, Mama lagi hamil. Mama sedang duduk di depan rumah, kemudian saya datang dari rumah saya, langsung saya ngobrol dengan Mama. Bukan. Saya di depan dipanggil adiknya Ah, ke depan rumahnya. Ya saya datang ke rumahnya. Enggak lah. Pertama kali. Bukan itu pertama kali kan kamu lewat. Oh iya. Salah. jadi pertama kali yang bener yang mana? Ya saya. Oh, Tanyalah. bener. Ya. Jadi dikenali sama adiknya sama sabam itu. Oh, gitu. Di samping rumah kita ada kakak adik dengan Mama. Jadi bukan Bapak yang datang ke rumah Mama. Setelah itu saya datang. Iya, setelah itu. Mama. Bagaimana cara Bapak meyakinkan Mama? Nah, dulu ya, tapi saya ceritain nanti si bapaknya kayaknya ini ya. Ya saya nggak pernah percaya gitu. Karena dari zaman dulu kalau ada yang pulang ke kampung terus cari jodoh katanya, akhirnya di sini nggak benar. Jadi percayanya justru bukan dari dia, dari kakak saya sendiri meyakinkan saya, dan dari
tetangga-tetangga rumah yang pernah kenal sama dia, karena dia dulu memang pekerja keras, ke ladang, kemana, itu yang meyakinkan saya. Ya dari mereka-mereka yang pulang, anak-anak kuliah yang pulang ke kampung, dan mereka cerita, 1-2 orang, saya ini, oh berarti benar juga. Kalau tidak mah saya kurang yakin gitu. Sebetulnya sederhana aja. Jadi saya menemui dia, menyampaikan perasaan tidak dengan kata-kata cinta. Begitu dia kelihatannya bisa diajak bicara dengan baik, saya yakin bahwa dia akan siap menerima harapan saya. Karena zaman dulu itu tidak perlu kata cinta sebetulnya. Dengan kelakuan-kelakuan aja, sikap, kita sudah yakin bahwa dia siap menerima harapan kita. Bagaimana cara Bapak melamar Mama menikah? Oh, tidak ada lamar-lamaran. Dulu mah dia suruh saya pindah kuliah ke Bandung. Terus sebenarnya sih kebetulan ada itu saya, Bapak Jepir yang di sini, pulang kampung. Dia bawa surat. Terus di surat itu, itulah, pindah aja kamu kuliah ke sini katanya. Saya tidak mau, tapi bapak saya, udahlah, sana aja kamu melanjut katanya. Jadi tidak ada lamar-lamaran. Sampai di Bandung, rupanya rencana mereka ini udah lain. Jadinya ya udah. Akhirnya di sini pernikahannya ya cukup aja dengan resepsi aja di aula di Pindad. Itu aja resepsinya. Udah tahun-tahun berikutnya anak-anak udah pada SMA, baru pulang ke kampung mengadati. Selagi orang tua masih hidup, bapak saya. Itu aja. Jadi kalau disebut prosedur, nggak ada prosedur yang saya tempuh, karena saking saya yakinnya ya pada diri saya suruh aja dia datang ke Bandung. Nah, di sini memang sejak awal sudah saya siapkan peralatan rumah, sewa rumah. Saya kan sudah kerja. Nah, sehingga setelah dia datang, ya diuruslah sama marga Simarmata yang Amandi Bahasa itu, dengan ada marga Nadia juga tulang patuha. Nah, jadilah kami menikah pada tanggal 24 Maret tahun 1974 di Patuha. Itulah. Ya di sini nggak ada cara ini, tak hanya diberkati di gereja HKI, pulang dari gereja acara resepsi. Masa sulitnya sih yang susah ya. Masa sulitnya dulu, begitu Bapak pindah kerja dari Pindad ke DJPKN Keuangan. Kalau dulu itu si Bapak suka keluar kota, kadang sebulan, kadang 2 minggu. Si Mama teh tinggal sendiri sama ya anak-anak. Taunya si Mama kan belum begitu ini dulu di Bandung ini kan, bukan ya merantau dari Sumatera lah namanya. Itu kondisi sulitnya, karena si Bapak langsung keluar kota dulu begitu pindah dari Pindad. Itu kondisi sulit dulu. Ya harus bisa inilah sendiri dan mengasuh anak, dan gimana di lingkungan juga jadi mama sendiri gitu, beradaptasi gitu.
secara umum sebetulnya tidak banyak kesulitan. Tetapi karena memang banyak anggota keluarga yang ada, memang sulit lah, ada sulitnya sedikit, tapi bukan berarti parah, karena bagaimanapun tetap ada jalan keluarnya. Itulah yang paling sulit kalau dalam perjalanan memenuhi tanggung jawab dalam rumah tangga. Ya, kelihatan. Kedengeran, bukan kelihatan. Udah, oke. Kelihatan. Ya biasa-biasa aja, gimana cara menghadapinya, ya. Saling apa ya, saling mengisi lah, saling mengalah. Kalau ada masalah, ya kita mengalah, atau tapi dia yang lebih banyak mengalah kayaknya dari dulu. Ya mengalah, ya bagaimana supaya tidak ada masalah lebih besar lagi. Jadi masalah besar diperkecil, masalah kecil dihilangkan, begitu. Jadi makanya awet sampai sekarang udah tua, udah kakek nenek gitu. Banyak sih menyebalkan. Nah, kalau kekurangan memang kalau saya rasakan tidak banyak sih. Kita harus bisa menerima kekurangan pasangan kita. Karena bagaimanapun di dalam pemberkatan itu kan sudah disampaikan. Ada hal-hal yang positif yang saya lihat dia mampu di dalam rumah tangga itu untuk merawat dan menjaga anak-anak. Karena saya terus terang aja hampir di luar kota terus. Kan mama ini kan memang suaranya meledak-ledak dan gampang tersinggung. Dia harus jadi pemenang gitu dalam segala hal. Nah, saya kadang-kadang tidak menanggapinya secara negatif. Ya itulah mungkin diberikan Tuhan, saya harus bisa menerimanya. Sehingga saya aman-aman saja akhirnya. Karena saya anggap kalau yang dipertemukan itu terimalah segala kekurangan dan banggakanlah yang positifnya. Itulah harapan saya selalu, sampai sekarang itu masih tetap saya pegang. Oke. Suka mengalah gitu, suka mengalah, bisa bahasa Bataknya menganju gitu ya. Nah, itulah. Dan sama anak-anak paling super, nomor 1, number 1. Yang paling saya banggakan tentu karena kesetiaannya di dalam berumah tangga itu. Terutama terus terang aja tidak pernah artinya meminta sesuatu yang tidak masuk akal gitu, yang tidak terjangkau. Mantap. Buat mama. Itu betul. Oh. Jangan longgar. Ya dari kecil, gimana ya, susah. Ya saya dari kecil bisa beranjak dewasa, bisa berkeluarga, dan punya anak perempuan 1, 3 laki-laki yang bisa saya banggakan. Dan yang paling tidak masuk akal gitu ya, tapi jangan ini anak saya yang lain. Anak saya bisa ngambil S2 di Amerika. Itu yang paling tidak terpikirkan. Dan kalau itu biaya dari
kami kemungkinan tidak sanggup. Tapi Tuhan Maha Kuasa, Dia bisa disekolahkan oleh pemerintah, disekolahkan negara, dan pulang dengan berhasil membawa gelar S2. Nangis. Iya, sedih. Tisu. Dijo, ay tisu. Oh, nangis dia. Tisu. Selama perjalanan saya, sejak dari kecil, yang paling saya syukuri, yang paling pokok, bahwa selalu Tuhan memberikan kemudahan pada saya. Meskipun tidak terlalu mulus, tapi yang jelas saya merasa saya dimudahkan oleh Tuhan. Nah, karena itulah saya yakin itu bahwa Tuhan itu memang selalu dekat dengan kita. Katakanlah waktu saya masih SMA, kayu tumbang saya kok bisa lompat gitu. Kemudian waktu kuliah, saya sudah diam di rumah, masih ada panggilan dari kampus untuk mengikuti ujian spesial. Nah, karena itu saya yakin bahwa memang itu Tuhan memudahkan hidup saya. Udah selesai. Gimana perasaannya? Enak. Enak. Perasaannya gimana? Ya, perasaannya kayak curhat aja, jadi plong dari hati gitu. Oke. Kalau ada unek-unek juga gitu. Pesan-pesan buat ini penonton? Ada? Pesan-pesan bagi penonton, ya, apalagi yang masih muda-muda, ya binalah rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Di anak-anak juga dirawat dengan baik. Apalagi zaman sekarang suka pakai jet anak-anak kecil, tolong dihindarkan. Dan yang penting orang tuanya juga jangan terlalu pakai jet terus, supaya anak-anaknya tidak ngikut banyak bahayanya, penyakit mata dan mata pencaharian. Bapak, jangan banyak-banyak. Kepada saudara-saudaraku yang berbahagia, saya mohon, di dalam keluarga cobalah selalu menerima apa adanya, dalam arti kalau ada kekurangan, itu kekurangan kita bersama, kekurangan keluarga. Jangan gampang membuat masalah jadi besar, yang besar jadi kecil, sehingga rumah tangga itu akan kelihatan selalu bahagia dalam kekurangan. Kalau keluarga dalam kelebihan mah ya saya kira juga gampang itu. Tapi di dalam kekurangan itu kita bahagia, maka Tuhan akan memberkati. Mantap. Amin. Amin. Lalu. Nah, iya. Ya, sampai ketemu lagi di hari esok. Sampai di sini aja kita. Jangan lupa like, komen, dan bagi yang belum subscribe, di-subscribe ya. Ikuti terus channel kami, Holy Family. Oke, dadah. Masak ikan patin sama sayur labu siam. Kegiatan pagi ini pertama mencuci mobil supaya bersih, sudah lapuk.